yang sebelumnya, di video sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu learning agility, di mana ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam eh, learning agility sendiri. Yang pertama tentang people agility, yang kedua tentang result agility, yang ketiga tentang mental agility, kemudian yang keempat tentang change agility, dan yang kelima tentang self awareness. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang contoh-contoh soal yang kemungkinan nanti akan uh, bisa dijadikan bahan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tes online tahap kedua. Ini saya bagi menjadi beberapa bagian karena cukup panjang. Ya, kita akan mereview sebentar tentang persiapan learning agility ini. Tes learning agility merupakan salah satu tahapan rekrutmen besar BUMN 2024. Learning agility adalah subtes baru yang diadakan pada proses rekrutmen tahun ini, tahun 2024. Tes Learning Agility BUMN 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan tes bahasa Inggris atau setelah tes online yang tahap pertama yang berisi TKD, akhlak, dan TBK. Adapun tes Learning Agility berarti kemampuan seseorang untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat saat menghadapi situasi atau tantangan baru. Ini dimana saya akan membahas secara cepat saja. Itu uh, learning agility itu meliputi 5 hal. Di mana yang pertama people agility. People agility adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, result agility. Result agility adalah kemampuan seseorang untuk mencapai hasil yang sesuai dalam kondisi yang sulit. Yang ketiga, mental agility. Mental agility adalah kemampuan dalam berpikir secara fleksibel dan kreatif. Yang keempat, change agility. Change agility adalah kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan teknologi. Yang kelima, self-awareness. Self-awareness adalah kemampuan memahami kelemahan diri sendiri. Nah, ini saya akan membahas uh, beberapa contoh soal. Ini contoh soalnya nomor 1. Seseorang manajer proyek baru dihadapkan pada situasi di mana proyek mengalami kendala yang tidak terduga. Bagaimana seorang manajer tersebut menunjukkan sikap learning agility dalam menyelesaikan proyek tersebut? Ini adalah contoh soal yang sudah saya tampilkan di video sebelumnya, di mana ketika menghadapi sebuah masalah, yang harus kita lakukan adalah menganalisis akar penyebab masalah dan kemudian mencari solusi yang inovatif. Ini jawaban yang tepat adalah C. Nah, untuk teman-teman yang belum melihat video sebelumnya tentang materi link agility, itu materi tentang pemahaman apa itu learning agility, terdiri dari apa saja, terus ciri-ciri orang yang memiliki sikap learning agility, terus uh, materi-materi yang cukup banyak itu di video sebelumnya. Itu bisa nanti teman-teman melihat video secara langsung. Nanti saya tampilkan juga di deskripsi ini, nanti bisa dilihat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap. Ini jawaban yang tepat adalah C. Nah, ini untuk yang kali ini akan saya bahas lagi. Ini mulai lagi dari nomor 1 karena yang sebelumnya itu merupakan contoh soal dari video yang sebelumnya. Nah, yang pertama, ketika dihadapkan dengan situasi yang membingungkan, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, menyerah dan menghindari situasi tersebut. Yang ke B, menganalisis situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah selanjutnya. Yang ke C, mencoba untuk bertindak secara segera tanpa banyak berpikir. Yang ke D, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan situasi. Ini saya beri waktu sebentar aja ya, sekitar 5 detik. Silahkan dicoba menjawab. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B.
Ketika dihadapkan dengan situasi yang membingungkan, apa yang biasanya Anda lakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah menganalisis situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah selanjutnya. Kemudian, soal yang kedua. Ketika Anda menghadapi konflik internal di tempat kerja, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang ke A, mencoba menyelesaikan konflik tersebut secepat mungkin tanpa memperhatikan akar permasalahannya. Yang ke B, mencari solusi kompromi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Yang ke C, menghindari konflik dan mencoba untuk tidak terlibat dalam situasi tersebut. Yang ke D, memilih salah satu pihak dan mendukungnya sepenuhnya tanpa mempertimbangkan sudut pandang yang lain. Saya beri waktu lagi sekitar 5 detik juga. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Ketika Anda menghadapi konflik internal di tempat kerja, apa yang biasanya Anda lakukan? Yaitu dengan mencari solusi berkompromi yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat. Ini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Soal yang ketiga. Ketika Anda diminta untuk mengambil tanggung jawab baru di luar bidang keahlian Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menolak tanggung jawab tersebut karena merasa tidak mampu. Menerima tanggung jawab tersebut dan mencari bantuan atau pelatihan tambahan yang diperlukan. Yang ke C, mengambil tanggung jawab tersebut tanpa ragu-ragu dan berharap untuk belajar sambil berjalan. Yang ke D, menunjukkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan diri dalam menjalankan tanggung jawab baru tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Ketika Anda diminta untuk mengambil tanggung jawab baru yang di luar bidang keahlian Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? Menolak tanggung jawab, itu jelas pasti salah. Menerima tanggung jawab tersebut dan mencari bantuan atau pelatihan tambahan yang diperlukan, ini mungkin. Yang ke C, mengambil tanggung jawab tersebut tanpa ragu-ragu dan berharap untuk belajar sambil berjalan. Ini bisa, tapi kemungkinan belum terlalu tepat. Yang ke D, menunjukkan ketidaknyamanan dan ketidakpercayaan diri dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Ini jelas salah. Jadi, di antara jawaban B dan C, itu yang paling tepat adalah jawaban yang B. Menerima tanggung jawab tersebut dan mencari bantuan atau pelatihan tambahan yang diperlukan. Ini jawaban yang lebih tepat antara B dan C adalah jawaban yang B. Kemudian, soal yang keempat. Ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda harus mengambil keputusan penting dalam waktu yang singkat, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, panik dan mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang. Yang ke B, mencoba untuk menunda pengambilan keputusan sampai mendapatkan informasi yang lengkap. Yang ke C, menganalisis situasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman Anda. Yang ke D, mencari masukan dari rekan kerja atau atasan sebelum mengambil keputusan. Ini saya kasih waktu sekitar 5 detik. Nah, mari kita bahas. Ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda harus mengambil keputusan penting dalam waktu yang singkat, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang ke A, panik. Kalau orang panik ya pasti jelas salah. Mencoba untuk menunda pengambilan keputusan sampai mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Itu juga kurang begitu tepat. Yang ke C, menganalisis situasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman Anda. Ini kemungkinan benar. Yang D, mencari masukan dari rekan kerja atau atasan sebelum mengambil keputusan. Nah, antara C dan D, itu yang lebih tepat adalah jawaban yang C. Dengan menganalisis situasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman Anda. Karena harus membuat keputusan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang soal nomor 5. Ketika Anda merasa bosan dengan pekerjaan Anda saat ini, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, tetap melanjutkan pekerjaan tanpa memperhatikan perasaan bosan tersebut. Yang ke B, mencari hobi atau kegiatan baru di luar pekerjaan yang dapat menyegarkan pikiran Anda.
Yang C, meminta penugasan baru kepada atasan Anda untuk mengatasi rasa bosan. Yang D, membicarakan perasaan bosan Anda dengan rekan kerja dan mencari solusi bersama. Saya kasih waktu 5 detik. Nah, mari kita bahas. Ketika Anda merasa bosan dengan pekerjaan Anda saat ini, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Tetap melanjutkan pekerjaan tanpa memperhatikan perasaan bosan tersebut. Ini kurang tepat. Mencari hobi atau kegiatan baru di luar pekerjaan yang dapat menyegarkan pikiran Anda. Ini mungkin benar. Meminta penugasan baru kepada atasan Anda untuk mengatasi rasa bosan. Ini kurang tepat. Membicarakan perasaan bosan Anda dengan rekan kerja dan mencari solusi yang bersama. Ini juga kemungkinan kurang tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah mencari hobi atau kegiatan baru di luar pekerjaan yang dapat menyegarkan pikiran Anda sehingga menjadi lebih fresh. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang B. Soal yang keenam, ketika Anda dihadapkan dengan tugas baru yang tidak Anda kuasai, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menunda mengerjakan hal tersebut karena takut gagal. Yang ke B, mencari informasi sebanyak mungkin untuk memahami tugas tersebut. Yang ke C, berusaha mencari cara untuk menyelesaikan tugas meskipun Anda belum pernah melaksanakan sebelumnya. Yang D, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Saya kasih waktu 5 detik. Oke, mari kita bahas. Ketika Anda dihadapkan dengan tugas baru yang tidak Anda kuasai, apa yang biasanya Anda lakukan? Menunda mengerjakan tugas tersebut karena takut gagal. Ini jelas salah. Mencari informasi sebanyak mungkin untuk memahami tugas tersebut. Nanti kita simpan dulu. Yang C, berusaha mencari cara untuk menyelesaikan tugas meskipun Anda belum pernah melakukannya sebelumnya. Ini kita simpan dulu. Yang ke D, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini kurang tepat. Di antara jawaban B dan C, itu ya jawaban yang lebih tepat adalah mencari informasi sebanyak mungkin untuk dapat memahami tugas tersebut. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban yang B untuk soal nomor 6 ini. Soal nomor 7. Ketika Anda mengalami kegagalan dalam suatu proyek, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menyalahkan orang lain atas kegagalan tersebut. Yang B. Merasa malu dan kecewa dan tidak ingin mencoba lagi. Yang C. Mempelajari apa yang salah dari kegagalan tersebut dan mencoba memperbaikinya di masa depan. Yang D. Mengabaikan kegagalan tersebut dan fokus pada proyek berikutnya. Ini saya kasih waktu 5 detik. Oke, kita bahas. Ketika Anda mengalami kegagalan dalam suatu proyek, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menyalahkan orang lain. Itu pasti salah. Merasa malu dan kecewa. Pasti salah. Mempelajari apa yang salah dari kegagalan tersebut dan mencoba memperbaikinya di masa depan. Ini kemungkinan benar. Mengabaikan kegagalan tersebut dan fokus pada proyek berikutnya. Ini juga bisa, tapi kurang begitu tepat untuk soal nomor 7 ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Soal nomor 8. Ketika Anda dihadapkan dengan perubahan dalam pekerjaan Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menolak perubahan dan mencoba mempertahankan cara lama. B. Merasa cemas dan tidak nyaman dengan perubahan tersebut. C. Menerima perubahan dan mencoba beradaptasi dengan situasi baru. D. Mencoba mencari keuntungan dari perubahan tersebut. Oke, kita bahas. Ketika Anda dihadapkan dengan perubahan dalam pekerjaan Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menolak perubahan. Ini jawabannya pasti salah, yang A. Merasa cemas. Ini pasti salah. Yang C. Menerima perubahan dan mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru. Ini jawaban yang kemungkinan benar. Yang D. Mencoba mencari keuntungan dari perubahan tersebut. Ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nomor 9. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, apa yang biasanya Anda lakukan? A.
menerima begitu saja dan tidak mempertanyakannya. Yang B, mencoba memahami konsepnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki. Yang C, mencari informasi lebih lanjut tentang topik tersebut. Yang D, mengajari orang lain tentang apa yang Anda pelajari. Oke, kita bahas. Ketika Anda belajar sesuatu yang baru, apa yang biasanya Anda lakukan? Ketika kita menghadapi pelajaran yang baru, itu apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Yang A, menerima begitu saja dan tidak mempertanyakannya. Ini kurang tepat. Mencoba memahami konsepnya dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah Anda miliki. Ini kemungkinan benar. Yang C, mencari informasi lebih lanjut tentang topik tersebut. Kita skip dulu. Yang D, mengajari orang lain tentang apa yang Anda pelajari. Ini juga bisa, tapi kurang begitu tepat. Di antara jawaban B, C, dan D, itu yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Itu dengan mencoba memahami konsep terlebih dahulu, kemudian menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang nomor 10. Ketika Anda dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, panik dan frustasi. Yang B, tetap tenang dan mencoba mencari solusi terbaik. Yang C, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Yang D, menyerah dan tidak berusaha menyelesaikan masalah. Oke, kita bahas. Ketika Anda dihadapkan dengan situasi yang tidak terduga, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang pertama, A, panik dan frustrasi. Ini pasti salah. Tetap tenang dan mencoba mencari solusi terbaik. Ini mungkin benar. Yang C, meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Ini kurang tepat. Menyerah. Ini juga pasti salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Soal nomor 11. Ketika Anda menemukan cara baru untuk menyelesaikan suatu tugas, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, tetap menggunakan cara lama karena sudah terbiasa. Yang B, mencoba cara baru tersebut dan melihat apakah lebih efektif. Yang C, berbagi cara baru untuk tersebut dengan rekan kerja Anda. Yang D, meragukan efektivitas cara baru tersebut. Mari kita bahas. Ketika Anda menemukan cara baru untuk menyelesaikan suatu tugas, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, tetap menggunakan cara lama. Ini kurang tepat. Mencoba cara baru tersebut dan melihat apakah lebih efektif. Ini kita simpan dulu. Berbagi cara baru tersebut dengan rekan kerja. Ini kurang tepat. Yang D, meragukan efektivitas. Ini kurang tepat. Jadi di antara jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Dengan mencoba cara baru dan melihat apakah hal ini bisa lebih efektif. Soal nomor 12. Ketika Anda dihadapkan dengan kritik atas pekerjaan Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? A, merasa marah dan tersinggung. Yang B, menerima kritik dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaikinya. C, mencoba mencari alasan untuk membenarkan pekerjaan Anda. Yang D, mengabaikan kritik tersebut. Oke, kita bahas. Ketika Anda dihadapkan dengan kritik atas pekerjaan Anda, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, merasa marah dan tersinggung. Ini pasti salah. Yang B, menerima kritik dengan lapang dada dan berusaha untuk memperbaikannya. Ini kemungkinan jawabannya benar. Yang C, mencari alasan untuk membenarkan pekerjaan Anda. Ini pasti salah. Yang D, mengabaikan kritik tersebut. Ini juga salah. Jadi di antara jawaban ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Dengan menerima kritik apabila kita dikritik dengan lapang dada, kemudian berusaha untuk memperbaikinya. Soal nomor 13. Ketika Anda memiliki ide baru untuk meningkatkan kinerja tim, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A, menyimpan ide tersebut untuk diri sendiri. B, berbagi ide tersebut dengan tim Anda dan mendiskusikannya. C, mencoba menerapkan ide tersebut sendiri tanpa persetujuan tim. Yang D, menunggu orang lain untuk mengusulkan ide tersebut. Mari kita bahas.
Ketika Anda memiliki ide baru untuk meningkatkan kinerja tim, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menyimpan ide tersebut untuk diri sendiri. Ini kurang tepat. Berbagi ide tersebut dengan tim Anda dan mendiskusikannya. Ini mungkin benar. Yang C. Mencoba menerapkan ide tersebut sendiri tanpa persetujuan tim. Ini juga pasti salah. Yang D. Menunggu orang lain untuk mengusulkan ide tersebut. Ini pasti salah, kurang tepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah dengan berbagi ide tersebut dengan tim Anda dan kemudian mendiskusikannya. Soal nomor 14. Ketika Anda dihadapkan dengan situasi yang kompetitif, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menyerah dan tidak berusaha untuk bersaing. B. Bekerja keras dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. C. Mencari cara untuk menjatuhkan pesaing. D. Meminta bantuan orang lain untuk bersaing. Mari kita bahas. Ketika Anda dihadapkan dengan situasi yang kompetitif, apa yang biasanya Anda lakukan? A. Menyerah. Itu pasti salah. Bekerja keras dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Ini kemungkinan benar. Mencari cara untuk menjatuhkan pesaing. Ini kurang tepat. Meminta bantuan orang lain untuk bersaing. Ini juga kurang tepat. Jadi, ketika dihadapkan pada situasi yang kompetitif, yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja dengan keras dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ini nomor 15, ini sudah ada jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B. Ketika Anda mencapai suatu keberhasilan, apa yang biasanya Anda lakukan? Yang A. Merasa sombong dan puas diri. Yang B. Bersyukur atas keberhasilan tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Yang C. Membagikan keberhasilan tersebut dengan tim Anda. Yang D. Meragukan kemampuan Anda untuk mencapai keberhasilan berikutnya. Ini sudah ada jawabannya. Yang paling tepat adalah jawaban yang B. Dengan bersyukur atas keberhasilan tersebut dan terus berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Dan soal nomor 16. Bagaimana cara Anda menangani tugas yang sifatnya kompleks? A. Serahkan pada orang lain. B. Bagi tugas menjadi lebih kecil dan selesaikan. Yang C. Tunda penyelesaian hingga mendekati batas waktu. Yang D. Gunakan cara biasa tanpa mencari alternatif. Oke, mari kita bahas bagaimana cara Anda menangani tugas yang sifatnya kompleks. Serahkan pada orang lain. Wah, ini kurang tepat. Bagi tugas menjadi bagian kecil dan selesaikan. Ini mungkin benar. Tunda penyelesaian hingga batas waktu. Ini menunda-nunda, pasti salah. Gunakan cara biasa tanpa mencari alternatif. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah ketika menghadapi tugas yang kompleks itu dengan cara membagikan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil kemudian diselesaikan. Ini jawaban yang paling tepat. Soal nomor 18. Bagaimana Anda menghadapi perubahan aturan atau kebijakan di tempat kerja? A. Tolak perubahan dan pertahankan cara lama. B. Terima perubahan dan cari cara untuk beradaptasi. Yang C. Sembunyikan ketidaknyamanan dan terus bekerja seperti biasa. Yang D. Abaikan perubahan dan lanjutkan rutinitas. Oke, mari kita bahas. Bagaimana Anda menghadapi perubahan aturan atau kebijakan di tempat kerja? Yang A. Tolak perubahan. Ini pasti salah. Yang B. Terima perubahan dan cari cara untuk beradaptasi. Ini mungkin benar. Yang C. Sembunyikan ketidaknyamanan dan terus bekerja seperti biasa. Ini juga salah. Abaikan perubahan dan melanjutkan rutinitas. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah dengan terima perubahan dan cari cara untuk beradaptasi. Soal nomor 19. Saat Anda menerima umpan balik negatif terhadap kinerja Anda, tindakan Anda biasanya A. Marah dan menolak umpan balik. B. Terima umpan balik dan perbaiki kinerja. C. Cari alasan untuk membenarkan kinerja Anda. Yang D. Abaikan umpan balik tersebut. Nah, mari kita bahas.
Saat Anda menerima umpan balik negatif terhadap kinerja Anda, tindakan Anda biasanya A. Marah, pasti ini salah. Yang ke B. Terima umpan balik dan perbaiki kinerja, ini mungkin benar. Yang C. Cari alasan untuk membenarkan kinerja Anda, ini juga salah. Yang D. Abaikan umpan balik tersebut, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Jadi ketika kita menerima umpan balik yang negatif terhadap kinerja, kita sebaiknya menerima umpan balik tersebut dan melakukan perbaikan kinerja. Soal nomor 20. Ketika Anda merasa tidak termotivasi di tempat kerja, Anda akan A. Terus bekerja tanpa memperhatikan perasaan Anda. B. Cari sumber motivasi baru dan ubah suasana hati Anda. C. Keluhkan situasi kepada rekan kerja. D. Minta cuti untuk atasi perasaan tidak termotivasi. Mari kita bahas. Ketika Anda merasa tidak termotivasi di tempat kerja, Anda akan A. Terus bekerja tanpa memperhatikan perasaan Anda. Ini kurang tepat. Yang B. Cari sumber motivasi baru dan ubah suasana hati Anda. Ini kemungkinan benar. Yang C. Keluhkan situasi kepada rekan kerja. Ini juga kurang tepat. Yang D. Minta cuti untuk atasi perasaan tidak termotivasi. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B. Itu dengan cara mencari sumber motivasi baru dan ubah suasana hati sehingga menjadi lebih baik. Nah, ini kemudian contoh soal-soal selanjutnya itu akan saya coba sampaikan di video yang selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendukung channel ini.